Apa kabar Mirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Dalam kunjungannya ke Bali untuk membagikan bantuan sosial ke pelajar dan mahasiswa Papua, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandanes mendorong pemerintah fokus dalam pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandanes menyoroti melemahnya sektor pariwisata Bali akibat pandemi COVID-19. Sedangkan sebelum pandemi terjadi, pariwisata di Bali menjadi tonggak perekonomian masyarakat. Untuk itu, Yan mendorong pemerintah mengambil langkah preventif untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat untuk menghidupkan kembali pariwisata dan sektor lain penopang perekonomian. Kita lihat bahwa sektor pariwisata ini hampir mati suri. Itu harapan kita. Pemerintah melalui Presiden sudah harus melakukan rapat koordinasi dengan para bupati dan gubernur seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas pemulihan ekonomi dengan langkah-langkah new normal yang dikawal oleh aparat TNI dan Polri. Yan Permenas Mandanes mendesak Presiden untuk sigap melakukan pembahasan pemulihan ekonomi nasional bersama menterinya. Karena pemulihan ekonomi nasional harus segera dilakukan sebelum Indonesia mengalami resesi seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand. Jangan sampai kita tidak mengambil langkah-langkah cepat pemulihan ekonomi, kita akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Itu. Jadi harapan saya proses pemulihan ekonomi ini memang harus menjadi satu langkah-langkah strategis yang harus didorong pemerintah lebih cepat dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan. Ya, tapi juga konsolidasinya bukan saja di tingkat pusat melalui pembantu presiden, menteri dan lain-lain, ya pejabat setingkat menteri, tapi juga lewat bupati, gubernur dan wali kota harus dilibatkan. Dari Denpasar, Bali, Nadia dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI Fadlizon menerima Duta Besar Negara Portugal untuk Indonesia Mr. Rui Fernando Suqueno do Carmo di Fadlizon Library, Jakarta beberapa waktu lalu. Fadlizon mengatakan kedatangan Dubes Portugal tersebut bertujuan untuk menyampaikan surat dari Parlemen Portugal yang berisi permintaan dukungan dari Parlemen Indonesia untuk mendukung calon yang diajukan oleh Portugal dalam pemilihan Presiden International Parliamentary Union atau IPU yang akan berlangsung pada November 2020 mendatang. Selalu bergilir secara geopolitik. Jadi yang lalu Asia, habis Asia itu Amerika Latin, habis Amerika Latin nih Eropa. Nah, jadi kini ini giliran dari Eropa, mereka meminta dukungan dari Indonesia. Saya sendiri cukup kenal baik dengan calon yang diajukan dari Portugal, dari Eropa, tapi kita masih melihat nanti calon-calon yang lainnya. Biasanya nanti beberapa bulan kemudian akan bertambah calonnya. Fadli menambahkan, salah satu kriteria untuk menjadi Presiden IPU adalah orang yang mengerti tentang cakupan kerja dari organisasi tersebut. Ia juga berharap dengan terpilihnya Presiden IPU nantinya bisa membawa organisasi tersebut menjadi lebih baik dalam merespon persoalan yang ada di dunia. Ya kriterianya tentu diharapkan orang yang sudah selama ini mengerti tentang cara kerja IPU, karena IPU ini adalah organisasi parlemen yang sangat tua dari tahun 1889 ya. Ila dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI berencana mengadakan komite gabungan dengan Uni Eropa untuk membahas kerjasama di bidang energi baru terbarukan atau EBT. Uni Eropa dinilai paling maju dalam pengalaman EBT dan akan bermanfaat bagi perkembangan EBT di Indonesia. Komisi 7 DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengusulkan untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan membentuk komite bersama membahas kerjasama terkait energi baru terbarukan. Menurut Sugeng, dengan adanya komite gabungan, banyak hal yang dapat didiskusikan mengenai energi baru terbarukan, baik dari segi teknologi, kebijakan, maupun pembiayaan. Nanti, dan itu tadi disambut baik, nanti secara teknis, siapa yang terlibat dalam seluruh stakeholder kemasyarakatan, baik unsur pemerintah, swasta, legislatif sudah barang tentu, pengusaha, supaya renewable energy ini betul-betul segera diimplementasikan Indonesia. Berbagai persoalan pengalaman Uni Eropa nanti bisa menjadi pelajaran kita, baik dari sisi teknikal ya, teknologinya, maupun dari sisi financingnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan
EBT adalah berbasis teknologi, dan saat ini teknologi sudah semakin maju dan lebih murah. Maka Indonesia harus mengembangkan teknologi di sektor EBT. Sehingga rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercepat masuknya Indonesia untuk mengembangkan teknologi di sektor energi baru dan terbarukan. Jadi kami merasa optimis bahwa dengan turunnya harga dari teknologi itu, kita bisa mempercepat pembangunan itu. Paling tidak diantaranya adalah solar panel. Septia Danzia, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI tolak pelibatan TNI dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Setelah jeda berikut. Rencana pelibatan TNI dalam mengelola kerukunan umat beragama mendapat protes keras dari sejumlah pihak. Penolakan ini terbilang wajar mengingat pelibatan TNI dalam program kerukunan beragama berpotensi dapat menimbulkan sejumlah persoalan. Ditemui usai menghadiri sidang paripurna penutupan masa sidang keempat di Gedung Nusantara DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, terkait dengan pelibatan TNI dalam kerukunan umat beragama, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengatakan dirinya tidak sependapat dengan program Kementerian Agama yang mengikut sertakan peran TNI dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Aceh Hasan mengingatkan, pembinaan kerukunan umat beragama seharusnya diserahkan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Tidak dalam tupoksinya, tugas pokok dan fungsi dari TNI untuk terlibat di dalam penanganan kerukunan umat beragama ya. Karena tugas dari kerukunan umat beragama itu ya seharusnya memang berasal dari partisipasi masyarakat itu sendiri, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan dibina oleh baik pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama maupun pemerintah daerah ya. Aceh menjelaskan tugas pokok dan fungsi tutorial dari TNI sendiri adalah melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dan Komisi 8 sudah menyampaikan keberatannya terkait hal itu kepada Menteri Agama pada saat rapat kerja di DPR. Yang disampaikan pada rapat kerja terakhir kami dengan Menteri Agama dan penjelasan Menteri Agama memang tidak bermaksud untuk melibatkan secara aktif TNI begitu ya. Bondan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan ke Bali dan Malang, Jawa Timur, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandanes menerima berbagai masukan terkait dana Otsus Papua Jilid 2. Mereka berharap nantinya dana Otsus dapat dimanfaatkan dengan tepat, efektif, serta transparan. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandanes menyampaikan, revisi Undang-Undang Otsus yang tengah dibahas mengatur secara spesifik program yang harus dijalankan, khususnya terkait pendidikan dan kesehatan. Sehingga ke depannya tidak ada lagi kekecewaan masyarakat Papua dan keluhan terhadap tidak maksimalnya pemanfaatan dana Otsus tersebut. Kalau kita jalan hampir keliling semua mahasiswa ini kan Otsus ini tidak bermanfaat. Bahkan manfaat untuk pendidikan jauh dari harapan mereka. Belum kita bicara ke level masyarakat. Tentunya pasti sangat bervariasi. Jadi kalau ada ketidakpuasan masyarakat, memang pemerintah pusat harus evaluasi total. Nah, sehingga saya sampaikan bahwa di Papua jangan pernah kompromi. Yang namanya koruptor di Papua harus ditindak tegas. Perwakilan mahasiswa Papua Barat yang berada di kota Studi Malang, Frans Rumbiak Makui mengatakan, pemerintah daerah dapat memberikan dana pendidikan kepada masyarakat secara tepat. Frans juga berharap dana Otsus Jilid kedua nantinya dapat dijalankan dengan baik dan secara transparan. Untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tambrau mengenai dana otonomi khusus, tolong dipublikasi, jangan diprivasi. Soalnya kami masyarakat kecil juga ingin tahu berapa besar, berapa anggaran yang dikeluarkan buat pembangunan di Kabupaten Tambrau dengan menggunakan dana otonomi khusus. Dari Malang, Jawa Timur, Nadia dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah daerah memperhatikan pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran virus corona dalam kegiatan pendidikan sistem asrama maupun pesantren.
Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Bukhari meminta Pemda melakukan pendataan terhadap sekolah dengan sistem asrama pesantren secara lengkap, baik lokasi, jumlah siswa, dan fasilitas yang dimiliki, sehingga bisa memetakan sekolah asrama atau pesantren yang siap menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan protokol kesehatan, serta ketersediaan fasilitas pendukung jika memberlakukan isolasi ataupun pembatasan akses terhadap sekolah atau pesantren tersebut. Karena tidak semua daerah dan pesantren kondisinya sama. Termasuk juga suprastruktur maupun infrastruktur yang dimiliki berbeda-beda kan. Ada misalnya satu pesantren yang bisa kerjasama langsung dengan klinik terdekat atau punya klinik di dalamnya. Ada yang kemudian sulit untuk di-cover seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani mengimbau Pemda memfasilitasi pesantren-pesantren di setiap daerah untuk melakukan swab test secara massal untuk mencegah penyebaran virus corona di kalangan santri. Pemda juga diminta lebih masif melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke sekolah asrama maupun pesantren, sehingga menjadi kebiasaan baru bagi pelajar asrama maupun santri. Sisi pencegahan, pertama melakukan rapid test dan PCR, kemudian juga menerapkan pola physical distancing dan social distancing itu sudah menjadi bagian habit atau kebiasaan, bukan lagi sesuatu yang sifatnya. Dari Jawa Tengah, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menilai perlu melakukan berbagai cara untuk menemukan vaksin dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 yang penyebarannya masih masif baik di Indonesia maupun di dunia. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan uji coba maupun uji klinis vaksin harus terus dilakukan sehingga ditemukan vaksin yang cocok untuk mengatasi virus corona. Sejauh ini uji klinis vaksin COVID-19 sudah dilakukan beberapa kali di sejumlah negara termasuk Indonesia. Nantinya dari uji klinis tersebut akan diketahui vaksin yang cocok dengan karakteristik di negara Indonesia. Nah, ini sekarang uji klinis ketiga ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi dilakukan di banyak negara untuk memastikan apakah kemudian vaksin ini cocok dengan karakteristik manusia di negara tersebut dan virus yang ada di negara tersebut yang katanya itu masing-masing negara karakteristik virusnya bisa berbeda. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan apresiasi bagi para ilmuwan dan peneliti Indonesia yang terus berupaya melakukan uji coba untuk menemukan vaksin COVID-19 buatan Indonesia. DPR RI yakin dengan kemampuan anak bangsa dan terus memberi dukungan pada berbagai penelitian terkait virus corona, sehingga bisa menghasilkan upaya penanggulangan yang tepat di dalam negeri. Kita apresiasi kepada anak bangsa yang pada saat ini juga sedang melakukan uji coba vaksin. Nanti kita lihat mana yang bisa berhasil secepat mungkin, itu yang kita pakai untuk menanggulangi pandemi yang masih belum tahu kapan berakhirnya. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan kepala daerah yang mencalonkan diri kembali atau petahana pada Pilkada Serentak 2020 harus menjaga komitmen untuk tidak melibatkan jajaran aparatur sipil negara atau ASN di daerahnya. Dalam kunjungan kerja reses ke Banten, Gus Pardi Gaus mengatakan, meski petahana telah mengirimkan surat ke jajaran ASN di daerahnya untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pilkada, harus diikuti pengawasan ketat dan sanksi tegas dari pemerintah pusat dan Komisi ASN. Selain itu, perlu ada peran aktif Bawaslu, LSM, dan masyarakat umum mengawasi ASN menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Surat sudah kami edarkan sekian bulan yang lalu, tetapi di posisi-posisi yang lain, di pertemuan-pertemuan yang lain, dia minta dukungan, bukan hanya sekedar dukungan, malah misalkan OPD-nya diganti, yang nggak sesuai, yang nggak mau mendukung. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus juga mengapresiasi telah dicairkannya naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dari Pemda Pandeglang
maupun Pemda Serang untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Dana dari NPHD diharapkan dimanfaatkan secara efektif untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada 2020, termasuk penerapan protokol kesehatan. Tidak ada alasan bagi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada ada yang korban, apakah dalam proses tahapan-tahapan ataupun ketika pelaksanaan Pilkada itu dilakukan pada tanggal 9 Desember. Dari Provinsi Banten, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.